dari Pertamina Tias, Magister Pendidikan, dan Ibu Amrina Izatika, Magister Pendidikan, selaku dasar pengamanan mata kuliah pembelajaran IPA SD. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Nata dengan MKM 213055315 dari kelas 3D. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran dari materi yang saya ambil. Mata pelajaran yang saya ambil yaitu ilmu pengetahuan alam. Sasarannya yaitu untuk peserta didik kelas 5 semester 1. Durasi yang diambil yaitu 2 kali 35 menit. Materi pembelajaran yaitu tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan manusia serta cara memelihara anggota gerak pada manusia dengan menggunakan pendekatan STEM, sekian teknologi, ekonomi, dan matematik. Ada standar kompetensi yaitu mengidentifikasi alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak dan alat gerak manusia. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua yaitu membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca materi tentang model gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan tahap gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik membuat produk sederhana berupa alat gerak pada hewan dan manusia. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan cara pemeliharaan kesehatan alat gerak. Yang keempat, dengan membaca materi tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan fungsi alat gerak pada hewan dan manusia dengan tepat. Produk yang dibuat nantinya menggunakan alat dan bahan yaitu seperti kardus, gambar hewan dan manusia, gunting, lem, tusuk sate, double tip, dan cutter. Sekian skenario yang saya sampaikan. Selanjutnya, penerapan pembelajaran dari skenario yang telah dibuat. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dapat sarapan belum? Belum. Kenapa? Kesiangan. Iya, kesiangan. Tadi kalau berangkat sekolahnya naik apa? Ya, Kesiangan. Naik jalan enggak? nggak ada. Naik sepeda, Ibu, naik sepeda. Naik sepeda. Sehat itu kalau naik sepeda ya. Iya, Bu. Oke, kita langsung mulai aja ya pembelajarannya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing ya. Baik, Bu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk kehadirannya. Fernanda Rizky hadir. Hadir, Bu. Jahat Cikit Nurija hadir. Hadir, Bu. Garin Ayu Iwana hadir. Hadir, Bu. Risma Riniani hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terkait materi yang kita nanti pelajari. Nah, di sini Ibu ada video yang nanti yang ditampilkan. Nanti disimak baik-baik ya videonya dan didengarkan. Nanti Ibu akan menanyakan terkait tentang video yang pernah ditampilkan.
Sirip. Kalau tadi burung bergeraknya pakai apa? Sayap. Kalau manusia tadi bergeraknya Kaki. betul semuanya pinter-pinter ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah di sini ibu akan menjelaskan materinya ya. Disimak ya, jangan berisik. Nah, bagian organ gerak pada manusia dan hewan itu memiliki kesamaan loh, ternyata seperti kayak tulang dan otot. Walaupun mereka termasuk hewan dan kita manusia, dan tapi kita sama-sama makhluk hidup. Nah, organ gerak itu berfungsi sebagai alat berpindah atau bergerak pada makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan. Organ ini sangat penting karena manusia dan hewan bergerak sangat aktif. Manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Makhluk hidup bisa bergerak kalau ada pemicu yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Bergerak adalah berpindah tempat ke tempat lain atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh tubuh. Kalau ibu pindah dari sisi ini termasuk berpindah tempat atau tidak? Iya. Kalau ibu jalannya pakai apa? Kaki. Nah, di sini ibu memiliki contoh pada alat gerak hewan kambing. Di sini tadi hewan yang tinggal di darat itu menggunakan apa gerakannya tadi? Kaki. Betul, kaki. Nah, hewan kambing ini merupakan hewan yang hidup di darat. Organ gerak kambing terdiri dari dua hal, yaitu tulang dan otot. Organ gerak kambing dapat terletak di dalam rongga-rongga antara tulang rangka hewan yang terdiri dari dua macam tulang, yaitu yang pertama ada tulang rawa dan tulang keras. Tulang rawa bersifat lentur, sedangkan tulang keras bersifat keras. Selain tulang, ada juga sistem otot sebagai bagian dari organ gerak pada kambing. Di sini kambing dapat bergerak dengan menggunakan kakinya. Di sini kakinya itu berfungsi untuk membantu kambing untuk berjalan dan berlari. Selain itu, kambing membantu menopang tubuh kambing saat memakan rumput. Kemudian, ibu juga mempunyai contoh untuk alat gerak pada manusia. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita bisa bergerak? Pernah Ibu. Kita bergerak ini menggunakan apa untuk alat geraknya? Kaki. Ya, betul. Nah, karena kita memiliki alat gerak, tubuh kita dibentuk banyak rangka dan tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melakukan otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang dapat bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, rangka manusia ini terdiri dari rangka kepala, kemudian rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Kita juga harus menjaga kesehatan alat gerak kita, karena alat gerak kita itu kita gunakan pada setiap hari. Makanya kita harus melakukan olahraga seperti kita harus menjaga posisi tubuh kita yang benar ketika duduk. Ya, coba duduk yang benar yang mana? Nah, benar, tegak ya, biar kita tidak mengalami kelainan tulang. Kemudian kita olahraga rutin untuk memperkuat otot. Kemudian kita juga memakan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulang. Nah, selanjutnya di sini ibu akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Di sini untuk Fernanda, Rizky dan Jahara, ibu jadikan satu kelompok ya. Dan untuk Garin dan Risma, ibu jadikan satu kelompok. Nah, itu bisa dikerjakan pada jadi untuk lomba itu merupakan cara untuk buat
kalian bisa mengetahui cara membuatnya. Baik, silakan bisa dikerjakan. Baik, setelah jadi produknya bisa dikumpulkan ke depan ya anak-anak. Baik Ibu, sampai jadi juga Bu. Iya, betul. Makasih ya Nana ya untuk hari ini kegiatan pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita akhiri karena sudah waktunya untuk istirahat. Baik, terima kasih untuk pembuatan produk tadi, produk sederhana membuat alat gerak manusia dan hewan. Nah, di sini setelah melakukan kegiatan, di sini ada yang tahu nggak inti dari kegiatan tadi hari ini? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada, di sini Ibu akan menyimpulkan dari kegiatan hari ini ya. Jadi kita ini harus bersyukur karena kita telah diberikan kesehatan untuk menjaga alat gerak kita. Karena tanpa kita bergerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Dan untuk alat gerak sendiri itu ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yaitu alat gerak pasif yaitu seperti tulang, dan alat gerak aktif yaitu contohnya yaitu otot. Baik, karena udah waktunya habis untuk istirahat, kita akhiri dan sebelumnya kita tutup dulu ya, berdoa terlebih dahulu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alasan saya mengambil produk sederhana ini karena produk sederhana ini mudah dibuat dan untuk bahan-bahannya mudah dicari. Produk sederhana ini yaitu tentang alat gerak hewan dan manusia. Di sini ada salah satu contoh alat gerak pada hewan dan manusia. Di sini saya bisa menggerakkan pada alat gerak pada hewan dan manusia. Sekian dari skenario pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.